Mungkin banyak teman-teman yang selama ini kan hanya jual beli saham tapi nggak ngerti apa sih dividen itu. Nah, jadi kalau penjelasan sederhananya seperti ini. Dividen itu merupakan hasil bagi dari keuntungan perusahaan. Jadi ketika teman-teman membeli saham dari suatu perusahaan, berapa lembar pun itu artinya kan teman-teman juga memiliki posisi sebagai pemilik perusahaan. Nah, Ya. perusahaan yang teman-teman beli ini kan melakukan kegiatan di sektor real. Nah, Mhm. hasil inilah yang selanjutnya dibagikan kepada pemegang-pemegang sahamnya. Jadi itulah dividen sebenarnya, yaitu bagi Mhm. hasil dari jadi perusahaan-perusahaan ini mereka melakukan kegiatan kalau mereka punya profit. Nah, profitnya ini sebagian dibagikan ke kita calon investor. Jadi itulah namanya dividen, sederhananya seperti itu. Mhm, baik. Ini berarti kalau kita lihat, dari sisi potensial gain dan juga profitnya, ini sebenarnya enakan mana nih, ngumpulin sahamnya atau sebenarnya ngumpulin dividennya atau dua-duanya nih, Mas Michael? Nah, sebenarnya kalau kita bisa combine keduanya itu merupakan hal yang baik sekali. Jadi Mhm. ketika kita membeli suatu saham yang likuiditasnya cukup, satu, yang kedua dia selalu rutin membagi dividen. Kalau di IDX itu ada yang namanya ID HD20 ya, High Dividend Mhm. 20. Jadi merupakan 20 perusahaan yang rutin membagi dividen dan kita bisa trading mendapatkan capital gain dari situ. Jadi kalau kita bisa combine kedua itu, ya itu akan menjadi jauh lebih baik daripada hanya sekedar mendapat dividen atau hanya sekedar mendapat capital gain gitu. Mhm. Kalau dua-duanya bisa dapat kenapa enggak ya, gitu ya, Mas Michael. Nah, tapi Benar. sebenarnya Mhm. dividen, interim dan dividen final itu apa sih perbedaannya? Biasanya kapan dividen ini dibagikan? Oke, jadi kalau dividen interim ini lebih ke ketika ada valuasi, ada evaluasi ketika kuartal satu, kuartal kedua, nanti dari laporan keuangan itu kan tercatat earning-nya. Nah, perusahaan biasanya Mhm. dia udah ada RUPS dulu. Nah, RUPS ini bisa dia bagi dividen dulu dalam waktu belum 1 tahun dia udah bagi dividen gitu. Jadi kemudian di akhir Mmm. tahun ada evaluasi ulang kan selama 1 tahun. Nah, dividen total biasanya di ujung. Contoh, ketika Mhm. suatu perusahaan sudah membagi dividen 150 interim, tapi di akhir tahun dividen total adalah 500, maka selanjutnya yang Mhm. dibagikan adalah sisanya yaitu 350. Jadi interim ini lebih ke nilainya lebih kecil biasanya kalau dividen interim Kalau gitu. kita, melihat, dari sisi besarannya sendiri, ini mengetahui dividen yang dibagikan satu emiten itu besar atau kecil itu seperti apa nih, Mas Michael? Dicek di sebelah mananya ini kalau kita lihat dari, alat-alat analisis fundamental? Oke, sebenarnya kalau dividen itu bisa dikatakan besar atau kecil, ya itu kita nggak bisa compare antar perusahaan. Tapi yang lebih baik itu kita compare terhadap earning-nya. Jadi ada Mhm. suatu alat ukur yang namanya itu DPR atau Dividend Payout Ratio. Nah, inilah yang menjadi alat ukur bagi suatu emiten untuk membagikan Mhm. dividennya. Jika DPR-nya di atas 50%, maka itu bisa dikatakan lumayan tinggi. Jadi istilahnya worth it lah. Ini perusahaan Mhm. istilahnya dia udah untung dia pengen bagi-bagi kepada investornya gitu. Baik. Nah, ini kita beralih dulu, Mas Michael gantian dari tadi saya yang nanya mulu, ini kita gantian ke Sobat Cuan yang sudah bertanya melalui, Instagram CNBC Indonesia. Langsung saja kita lihat pertanyaannya yang pertama, ini dari @putri_para_para. Gimana cara tahu dividen yang kita terima itu kecil atau gede? Nah, persentasenya mungkin ya, ini yang dimaksud. Kemudian dari @plainisbetter, apakah emiten yang bagi-bagi dividen cuma emiten gede aja? Dan yang ketiga CHI_BJY, ya, emang biasanya emiten yang dividennya gede sektor apa Min? Atau suka-suka emitennya aja? Nah, ini kayaknya udah kita singgung-singgung sedikit ya. Langsung kita jawab nih Mas Michael, pertanyaan yang pertama cara tahu, dividen yang diterima itu kecil atau besar, tadi mungkin udah dijelaskan sedikit ya, tapi, mengetahui persentase besarannya berapa persen itu gimana sih cara bandinginnya? Kalau saya pribadi saya menilai kalau Mhm. dividen ini saham ini kan merupakan instrumen investasi yang beresiko kalau Mhm. dibanding dengan bonds ataupun, deposito. Maka Mhm. selayaknya dividen yang dibagikan perusahaan melewati saham, kepemilikan saham, maka haruslah di atas deposito. Jadi kalau saat ini kan Mhm. kurang lebih 3 sampai 4%. Maka kalau Mhm. seandainya dividen dari suatu saham bisa di atas 5%, maka menurut saya itu oke. Tapi kalau di bawah itu ya nggak terlalu menarik. Ngapain saya investasi di saham kalau seandainya dividennya jauh di bawah daripada deposito. Deposito more safety dibanding dengan saham yang fluktuatifnya Mmm. gila-gilaan gitu.
Baik. Nah, ini beberapa sobat cuan ini bilang katanya kalau bisa lebih di atas daripada deposito dan juga angka inflasi yang berjalan di tahun itu. Ini benar nggak sih sebenarnya rumus untuk membandingkan dividen emiten dengan juga berapa persen yang bisa didapatkan? Ya, betul. Jadi saya setuju banget karena ketika Mhm. inflasi ketika dividen yang kita terima itu di bawah inflasi, maka sebenarnya lebih baik kita menginvestasikan uang kita di tempat yang lain, di instrumen yang lain begitu. Jadi, Mhm. tapi berhubung berhubung saat ini BI rate rendah, maka ada potensi bahwa uang yang selama ini parkir di bonds itu bakal pindah ke saham. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.